Kita ketahui dok, selama ini banyak terjadi kasus Ya. yang mungkin dianggap bagi sebagian orang kasus penolakan terhadap pasien di rumah sakit dok. Bagaimana tanggapan dokter terhadap hal ini dok? Sebenarnya ada beberapa versi ya. Sebenarnya masyarakat juga harus paham bahwa rumah sakit itu kan terbatas untuk tempat tidurnya. Bahkan untuk Kabupaten Bekasi, untuk rumah sakit ini kita masih kekurangan 1.000 tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meninggal. Karena kita tahu bahwa satu penduduk adalah 1.000 bed untuk satu penduduk. Jadi dalam hal ini kita masih kekurangan kira-kira 1.000 bed lebih, 1.300-an bed kalau dibanding dari jumlah penduduknya. Sehingga wajar apabila ada masyarakat yang sakit kemudian datang ke rumah sakit dan dinyatakan bahwa tidak ada tempat atau ruangan, itu mungkin saja bisa terjadi. Atau juga karena kita berbagai tipe rumah sakit, tipe D, C, dan ada yang menuju ke B juga, sehingga jenis pelayanan yang bisa ditangani oleh rumah sakit itu berbeda-beda. Ada mungkin kasus-kasus yang membutuhkan ICU, di mana ruang ICU di rumah sakit tersebut belum mencukupi atau sudah dipenuhi seperti itu oleh pasien lain, sehingga terpaksa harus merujuk pasien tersebut. Seperti itu. Untuk mengatasi hal tersebut dok, apa yang dilakukan oleh bidang pelayanan masyarakat di sini dok? Kami sempat berkonsultasi dengan provinsi dan beberapa kabupaten yang sudah melaksanakan kegiatan call center dalam hal ini. Kita pelajari dan kita buat suatu program di mana untuk mengatasi pasien-pasien tersebut yang membutuhkan rumah sakit. Kita tidak tahu rumah sakit mana yang sebenarnya bisa melayani pasien tersebut. Nah, dengan call center ini harapannya bahwa seluruh rumah sakit bisa connect dengan call center dan mereka mengupdate status dari tempat tidur yang ada di rumah sakit tersebut, sehingga apabila masyarakat atau puskesmas yang akan merujuk pasien sakit itu bisa kontak dulu dengan call center rumah sakit mana yang bisa dituju oleh penderita. Itu saya kira itu yang tindakan itu atau program itu yang akan bisa memutus atau memperpendek rujukan dalam hal ini. Kalau boleh tahu, call centernya atau SMS Gate yang tadi dokter sebutkan, itu nomornya berapa dok? SMS Gate yang pertama adalah untuk SMS Gate 0877 88 20 20. Kemudian 0812 91 00 20 20. Itu untuk SMS gateway. Jadi bisa SMS dulu kepada call center atau langsung kontak dengan call center sendiri dengan nomor 1500560. Siapa saja yang bisa menggunakan atau menggunakan fasilitas call center ini dok? Masyarakat, seluruh masyarakat yang memang ingin mengetahui atau ingin merujuk kemana kira-kira pasien atau penderita atau masyarakat yang sakit akan dirujuk. Sudah berapa banyak rumah sakit yang berkenan menjadi katakanlah turut membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dalam memberikan pelayanan buat tempat rujukan yang tersebut dok?
masyarakat yang sakit ini, pasien yang sakit ini sebelum dirujuk. Jadi mengatasi dulu. Dalam hal ini pun kita berkaitan dengan program Si Jari Emas, di mana Si Jari Emas ini adalah program untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. Dalam hal ini merujuk ibu-ibu yang hamil dengan resiko-resiko tinggi yang tidak bisa diatasi di puskesmas, sehingga kesiapan dari rumah sakit yang akan dituju oleh pasien yang akan kita rujuk ini menjadi lebih jelas dan siap, sehingga pasien tidak menghabiskan waktu untuk pertolongan, sehingga pertolongan menjadi bisa lebih cepat dan pasien bisa, insya Allah bisa diselamatkan. Kalau boleh tahu dok, pasien apa katakanlah yang pembiayaannya ya dok ya, pasien apa saja yang bisa bisa dibantu rujuknya dengan call center ini dok? Semua masyarakat umum, baik menggunakan asuransi, BPJS, ataupun masyarakat yang belum menggunakan asuransi apapun. Kalau boleh tahu, yang katakanlah masyarakat miskin dok ya, mohon maaf dok, katanya jam keseda masih berlaku gitu dok ya? Insya Allah, karena sebenarnya asuransi semesta yang kita sebut dengan BPJS itu baru akan diinginkan terjadi semuanya. Masyarakat itu harus menggunakan BPJS atau asuransi BPJS itu pada 2019. Manakala ada masyarakat miskin yang belum terbiayai atau belum terdaftar sebagai peserta BPJS, maka itu disisihkan oleh anggaran daerah dengan jam kesedang seperti itu. Jadi tetap bisa menggunakan itu untuk fasilitas. 2017 kita masih mempersiapkan dana untuk jam kesedang tersebut. Jadi bagi masyarakat yang memang miskin dan belum masuk sebagai peserta BPJS, di mana peserta ini menjadi dua, peserta mandiri atau peserta yang dibiayai oleh pemerintah daerah. PBI. Puskesmas Ponet Kabupaten Bekasi merupakan amanah dari Ibu Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin. Puskesmas Ponet di Kabupaten Bekasi terdapat 18 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Puskesmas ini merupakan wujud dari impian Ibu Bupati kita, Ibu Dr. Neneng Hasanah Yasin, yang menginginkan untuk memberikan pelayanan yang responsif dan terbaik untuk warganya, terutama para wanita hamil, di mana diharapkan setiap warga bisa memanfaatkan fasilitas ini, datang dan berkunjung memanfaatkan fasilitas sebaik-baiknya dari para bidan-bidan yang tersedia di sana. Mereka sudah mendapatkan pelatihan yang komprehensif bagaimana caranya menangani persalinan secara baik dan benar. Jangan ragu-ragu, mari kita memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, yang sudah tersedia untuk setiap warga kita. Diharapkan dengan maksimalnya penggunaan Puskesmas Ponet ini, kita dapat menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Bekasi bersinar selalu.